Sementara kami bergabung dengan Kepala Pelaksana BPBD NTB, Pak Ahmadi. Selamat siang. Selamat siang. Pak Ahmadi, apa yang dilakukan oleh tim SAR dan juga pihak BPBD saat ini terkait dengan evakuasi? Ya, jadi keterkaitan dengan evakuasi oleh tim SAR gabungan ya, bukan hanya tim SAR saya, tapi tim SAR gabungan. Sekarang ini sedang melakukan vertical evacuation karena ini dia berada di tebing, jadi diangkat itu dengan memakai tali temali sekitar kedalaman 400-an meter lah dari punggung Gunung Rinjani. Itu yang sedang lagi proses sekarang ini. Artinya yang dilakukan saat ini adalah vertical evacuation dan tidak menggunakan helikopter ya Pak? Oh, tidak bisa karena kondisi medan yang cukup ekstrim. Kalau pakai helikopter, bagian sebelah bukit ini ada pasir. Jadi kalau ada kena baling-baling, kemungkinan pasirnya akan berterbangan dan bisa mengancam engine daripada helikopter. Maka dipilih strategi memakai secara manual, yaitu dengan tali temali, dengan beberapa pembuatan angkur, karena memang batuannya di situ lemah dan berada di atas pasir. Itu kesulitannya. Pak Ahmadi, kami memastikan kembali posisi jenazah korban, apakah masih di kedalaman 600 meter, apakah sudah berhasil atau sudah berhasil diangkat? Masih dalam proses, Pak. Masih dalam proses, karena begitu dalamnya ya, sampai 400 meter, itu butuh waktu yang agak lama untuk mengangkatnya sampai ke punggung. Untuk strategi dari tim SAR gabungan, apakah ada tim SAR gabungan yang ada di bawah begitu dan juga ada tim SAR yang berada di atas untuk menyambut jenazah? Seperti apa dalam strategi evakuasi ini? Ya, jadi dalam strategi ini semua plan A itu, plan B, plan A itu semua sudah diantisipasi dan dikerjakan di lapangan karena kondisi di sana ini setiap saat bisa berubah dalam hitungan menit. Jadi dibagi, ada yang di bawah, yang ada di sekitar dasar Danau Segaranak. Ya, apabila tidak mungkin dari atas, dia bisa naik merambat ke atas. Apabila tidak bisa dari bawah, dia bisa dari atas. Nah, itu sudah dipikirkan sama teman-teman di lapangan. Mana yang paling mudah dilakukan. Dan ternyata yang paling mudah juga adalah di vertical rescue ke atas. Walaupun agak berat, butuh tenaga yang cukup banyak untuk menarik tambang ke atas gunung di punggung Gunung Rinjani. Ya, artinya dalam vertical rescue atau evacuation ini ada petugas yang memang disiagakan di bawah dan juga ada petugas yang bersiaga di atas begitu. Lalu bagaimana dengan kontur tanah di sana? Kita ketahui bahwa Rinjani apalagi dari setelah vegetasi begitu, ini berpasir dan juga berbatu. Apakah ini turut menyulitkan proses evakuasi? Ya, betul sekali. Secara topografi, sudut kemiringan lereng ini kan mendekati 90 derajat, Pak. Di tempat yang agak landai sedikit itu ada tumpukan gerusan pasir di situ. Jadi apabila kita injak, kita bisa melorot ke bawah sampai ke kedalaman 1 kilometer sampai ke dasar Danau Segaranak. Di situ berbahayanya. Kemudian batuan di sana itu juga batuan lapuk. Ya, jadi harus hati-hati kita memasang angkur yang sampai terlepas. Karena di titik itu juga vegetasi juga hampir tidak ada ya yang bisa membawa dibebani oleh beban orang yang merambat lewat tali. Nah, itu kesulitannya. Lalu bagaimana dengan cuaca pada siang ini Pak Ahmadi? Saya melihat di gambar tadi yang terbaru sangat berkabut begitu. Ya, dari tadi jam 12 siang ini sedang hujan rintik-rintik ya, hujan ringan lah, tapi tetap berkabut, mendung ya di sekitar Sembalun sampai ke tempat evakuasi.
Antisipasi apa saja yang dilakukan Pak Ahmadi mengingat cuaca juga berkabut dan sedikit gerimis seperti Anda bilang tadi, kontur tanah yang berpasir, berbatu dan juga bebatuan yang rapuh begitu agar juga proses evakuasi ini tidak membahayakan petugas ataupun tim gabungan. Antisipasi apa saja yang dilakukan? Ya, antisipasi yang kita lakukan pertama memang membatasi jumlah tim yang turun ke bawah. Mengingat satu-satunya tali jangan sampai terlalu besar bebannya dan kekuatan angkur bisa saja lepas sehingga bisa petugas justru terlepas daripada ikatan tali tersebut. Itu dibatasi betul pergerakan daripada tim yang ada di tempat pengambilan jenazah. Jadi hanya tujuh orang yang di bawah bekerja untuk melakukan packing jenazah tersebut, sekaligus mengenai logistik petugas yang ada di tebing itu selalu dikirim untuk menjaga kebugaran mereka, karena mereka kan tidak balik-balik, jadi nginep juga di sekitar angkut tersebut. Jadi setelah nanti kalau korbannya sudah diangkat, baru mereka juga ikut naik ke atas. Jadi itu tantangannya. Berapa total jumlah petugas yang diterjunkan, Pak Ahmadi? Tadi Anda sebutkan bahwa di bawah ada 7, sedangkan di atas berapa? Jadi totalnya berapa petugas yang diterjunkan? Kalau petugas yang ada di atas sama petugas tambahan itu lebih dari 50-an orang lah ya. Gabungan ya, tim SAR, BPBD, kemudian dari TNGR, dari TNI Polri, dan juga termasuk juga nanti tenaga-tenaga porter yang lainnya untuk evakuasi jenazah dari punggung Gunung Rinjani sampai ke titik penjemputan di kawasan TNGR. Gitu ya. Artinya porter juga turut diterjunkan dalam proses evakuasi ini, Pak? Ya, nanti menggotongnya, Pak. Menggotongnya. Karena harus cepat ya menggotongnya. Karena kalau itu butuh waktu yang cukup lama kalau mengingat Medan sekarang, ya, jadi mungkin berganti estafet orangnya, Pak. Mungkin per 1 kilo ganti personil lagi, 1 kilo ganti personil supaya segera. Jadi tidak bisa satu tim saja yang menggotongnya. Jadi saling estafet nanti kalau sudah nyampe ke titik penjemputan di bawah. Ya Pak, ini skemanya akan seperti apa? Apabila nanti jenazah berhasil diangkat, apakah akan menggunakan helikopter untuk menuju ke Lombok ataukah akan digotong begitu dan melalui jalur pendakian mana? Karena memang tadi mendaki melalui Sembalun. Ya, perkiraan dari tim Basarnas gabungan ini korban akan dievakuasi malam hari, baru nyampe ke punggung itu malam hari. Jadi kalau malam hari berkabut juga mungkin tidak bisa memakai helikopter, maka skemanya skema manual. Ya artinya skemanya mengangkat jenazah dari lokasi menuju ke gerbang Sembalun begitu ya Pak? Baik, tampaknya terputus dengan Kepala Pelaksana BPBD NTB, Pak Ahmadi, terkait dengan proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil di Gunung Rinjani. Namun ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari perbincangan kami bersama Pak Ahmadi tadi, bahwa proses evakuasi masih terus dilakukan hingga saat ini seperti yang visual Anda yang saksikan di layar kaca begitu.